Salam Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendasari dari kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan dari Yesaya 6 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Bagian firman Tuhan ini akrab sekali bagi kita. Sebuah komitmen yang diucapkan oleh Nabi Yesaya. Dia berkata, ini aku, utuslah aku. Namun seringkali kalimat ini dibuat bahan bercanda, ini aku, utuslah dia. Seringkali Tuhan itu membawa kita pada situasi tertentu yang menuntut komitmen kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita berani berkata, saya siap Tuhan? Atau malah kita berkata, nanti dulu Tuhan. Hari ini Sabtu kembali saya akan menyampaikan kesaksian pelayanan. Satu kali saya ingat tahun 2016 ada seorang yang menghubungi saya untuk mohon dukungan doa. Saat itu saya baru beberapa bulan memulai pelayanan ini. Masih baru sekali, belum banyak pengalaman. Sampai sekarang pun juga tidak banyak pengalaman. Jadi hari demi hari dalam melayani Tuhan saya berjalan saja. Ikuti maunya Tuhan apa yang harus saya kerjakan. Beliau yang menghubungi saya bernama Ibu Ria, seorang yang tinggal di Surabaya. Beliau menghubungi untuk mendoakan ibu beliau yang sedang dirawat di rumah sakit. Beliau memanggil ibunya dengan sebutan Mami. Beliau tahu nomor saya setelah membaca tulisan saya di Facebook. Mami beliau saat itu dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Waru, Sidoarjo. Saya dikabari Jumat malam melalui BBM bahwa Mami dirawat di rumah sakit. Saya hanya bisa menyampaikan dukungan doa dari jauh. Betapapun saya belum mengenal mereka, dan saya juga tidak pernah melakukan pelayanan kunjungan sebelumnya. Tidak ada dalam pemikiran saya atau dalam rencana saya untuk melakukan pelayanan kunjungan. Bagi saya, mendoakan orang dari rumah saja sudah cukup. Namun hari Sabtu pagi, ketika berdoa, saya mendengar Tuhan berbicara pada saya bahwa saya harus menyediakan waktu untuk menjenguk mami beliau. Sabtu itu saya masih banyak tugas yang harus saya selesaikan sampai malam. Jadi saya belum bisa menemani atau menemui hari itu. Minggu pagi, kembali Tuhan berkata bahwa saya harus menjenguk mami Bu Ria hari itu. Biasanya kalau sudah lebih dari satu kali Tuhan berbicara, tentu ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Saya lalu minta pada Tuhan, kalau memang saya harus menjenguk, supaya hari itu mami masih dirawat. Lalu yang kedua, saya minta pesan Tuhan secara spesifik, apa yang harus saya sampaikan, sehingga jangan sampai saya hanya berbasa-basi biasa, seperti orang yang besuk pasien. Minggu siang itu saya menghubungi Bu Ria dan menyampaikan bahwa saya akan ke rumah sakit untuk melihat kondisi mami. Bu Ria memang tinggal di Surabaya, tapi kami belum pernah bertemu. Bu Ria menyampaikan bahwa mami masih dirawat. Namun kalau saya mengunjungi ke rumah sakit, dia tidak bisa menemui atau menemani karena beliau sudah harus pulang setelah semalaman menjaga mami. Dan dia berpesan bahwa nanti yang ada adalah ayah beliau atau Dedi sebutannya. Saya berkata tidak ada masalah, karena saya sudah mendapatkan pesan Tuhan yang harus saya sampaikan dan tidak bisa ditunda lagi. Sore itu saya menuju rumah sakit Mitra Keluarga. Letaknya di luar kota, karena saya ada tinggal di perbatasan Gresik dengan Surabaya, dan rumah sakit ini di Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah saya menanyakan pada resepsionis, saya pun menuju kamar tempat mami dirawat. Saat itu mami tampak terbaring, didampingi oleh suami beliau yang sedang duduk sambil menata beberapa barang. Kami ngobrol sejenak tentang kondisi beliau.
Saya bertanya juga dalam hati, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan untuk menyampaikan pesan Tuhan ini? Bagaimanapun tetap harus saya sampaikan, tapi bagaimana caranya? Saat itu saya belum berani menyampaikan langsung. Saya belum banyak tahu apa yang harus saya kerjakan. Tiba-tiba ada hikmat untuk mengajak Mami berdoa. Dalam doa saya sampaikan supaya Tuhan membalut luka hati Mami dan membersihkan dari segala luka hati yang dialami beliau saat itu. Saya berdoa supaya Tuhan mengampuni setiap kekecewaan beliau pada anak-anak. Dalam doa itu saya sampaikan bahwa anak-anak merasa terbebani dengan sakit beliau, merasa tidak ada waktu untuk merawat Mami yang sedang sakit, merawat Mami mereka yang saat itu sedang sakit. Ketika saya ucapkan kalimat itu, masih dalam suasana doa, Mami menangis keras sekali, padahal awalnya masih bisa ngobrol dengan tegar. Setelah berdoa, beliau bertanya pada saya dengan heran, mengapa saya bisa mengetahui kondisi hati beliau yang tersimpan di dalam, bahkan anak-anak pun tidak mengetahuinya. Saya berkata bahwa saya menyampaikan pesan Tuhan, tidak tahu kondisi yang sesungguhnya dari siapapun, tidak ada yang cerita sebelumnya. Beliau membenarkan bahwa anak-anak seperti terbebani dengan sakit beliau. Saya pun menyampaikan kata-kata penguatan bahwa bagaimanapun sudah menjadi kewajiban bagi anak-anak untuk merawat Mami. Sebaiknya Mami tidak usah terlalu memikirkan segala sesuatunya, selain fokus pada proses penyembuhan. Mami saat itu menderita komplikasi yang diakibatkan diabetes, tapi berdampak pada gangguan yang lain, termasuk pada pencernaan. Sekitar 2 hari berikutnya, Mami sudah boleh pulang. Kami masih sempat beberapa kali komunikasi setelah itu. Beliau makin kuat, sehat, dan menjalani hidup dengan bahagia. Namun beberapa hari yang lalu kami menerima kabar duka, beliau berpulang menghadap Tuhan untuk selamanya. Berarti kurang lebih 5 tahun sejak peristiwa saya mengunjungi Mami pertama kali. Dan kunjungan kepada Mami yang sedang sakit saat itu merupakan kunjungan pelayanan saya yang pertama kali yang Tuhan percayakan. Tapi saya percaya Mami sudah pulang ke rumah Bapa dalam kondisi yang tenang dan sudah kuat dalam iman. Melalui sharing ini saya mau sampaikan, kalau Tuhan mau utus kita, adakah kita siap untuk melangkah atau kita menundanya? Mungkin saja kita berkata, itu bukan tugas saya, itu tugas hamba Tuhan, tugas pendeta. Kalau Tuhan mau kita melayani, adakah kita siap berkata, saya mau Tuhan, atau nanti dulu Tuhan, tunggu urusan saya beres, tunggu masalah saya selesai. Bisa jadi nanti Tuhan akan buat urusan kita tidak beres dan masalah kita tidak selesai. Anda tidak harus melayani seperti saya, tapi bisa dengan berdoa bagi orang-orang di sekitar Anda, memberkati orang lain yang Anda tahu dalam kondisi kesulitan, mendukung pelayanan hamba Tuhan, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, atau menghiburkan orang lain yang sedang dalam kondisi susah dan tidak berdaya. Pelayanan yang Tuhan percayakan pada saya tidak dimulai dari gedung gereja, sehingga kalau ada yang beralasan, saya tidak punya talenta untuk melayani di gereja atau di mimbar. Pelayanan yang kami mulai tidak dimulai dari gedung gereja, tapi dari mendoakan orang di rumah sakit, di penjara, bahkan yang ada di jalanan. Adakah Anda siap diutus oleh Tuhan? Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kesaksian, untuk sharing yang boleh kami terima pagi hari ini. Kami mau berkata, Tuhan, kami siap untuk Engkau utus. Sekalipun kami tidak mampu, tapi kami mau belajar mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan pada siapapun dan dimanapun dalam tugas apapun. Kiranya kami boleh belajar untuk siap melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun kami gak mampu Tuhan, kami gak ngerti apa dan bagaimana harus dimulai. Kami nul tentang ayat-ayat firman Tuhan. Kami min tentang apapun secara rohani, tapi hati kami siap untuk mengerjakan apapun yang Tuhan mau perintahkan. Kami rindu
Tuhan pakai hati dan hidup kami sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Siapkan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dan biarlah ketika dorongan melayani itu tiba-tiba timbul dalam hati, kami berkata, saya mau Tuhan. Dan tidak akan memadamkan panggilan Tuhan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kiranya kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan dinyatakan setiap anak-anak Tuhan yang mendengar sharing ini, mulai pagi sampai malam, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.